Kali ini Mimin mau ngebahas anime yang berjudul Dragonaut. Salah satu requestan dari subscriber setia Mimin juga nih. Makanya kalau kalian juga mau request, silahkan tulis aja bebas di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk tuliskan nama kalian, biar Mimin bisa sapa di openingnya. Oke lah, anime ini bercerita pada 20 tahun sebelum cerita ini dimulai. Sebuah asteroid yang menuju bumi menghancurkan Pluto. Sekarang, untuk menghindari kehancuran yang terjadi di bumi, International Development Agency atau ISDA, bukan Iis Dahlia cuy, tapi ISDA, ia bekerja keras pada proyek D dan menciptakan Dragonaut. Mereka melakukannya setelah menemukan telur naga di bawah lautan. Tujuan utama senjata ini adalah menghancurkan asteroid saat waktunya tiba. Namun mereka segera mengetahui bahwa asteroid itu bukanlah satu-satunya ancaman mereka. Karena makhluk ini mirip naga yang kuat serta perusak. Secara tiba-tiba muncul di bumi. Nah, buat kalian yang udah penasaran sama alur cerita lengkapnya cuy, seperti biasalah, pasang dulu headset kalian, lupakan kenangan dengan mantan, atur posisi rebahan ter-PW kalian. Selamat menonton sambil gelesotan, ceki bro. Suatu hari, kami Shinajin bersiap menaiki pesawat ulang-alik dan diantar oleh Tachibana Kazuki yang iri karena dia bisa pergi ke ruang angkasa lebih dulu. Dia hanya beralasan dia bisa pergi karena ayahnya seorang astronot, sekaligus pilot pesawat tersebut. Setelah berjanji akan membawakan oleh-oleh untuk Kazuki, Jin bergabung dengan ayah, ibu dan juga adik perempuannya di dalam pesawat. Semua orang serta Kazuki menonton di kejauhan, menyaksikan pesawat tersebut meninggalkan landasan menuju udara. Namun tiba-tiba pesawat tersebut meledak. Menewaskan semua orang dan hanya Jinlah yang selamat. 2 tahun kemudian, setelah insiden tersebut, rumor menyebar, mengklaim ayah Jin ini sebagai penyebab kecelakaan. Ia menolak turun dari bus sekolah, mengetahui semua orang hanya akan membicarakannya saja. Hingga hari beranjak sore, Jin hanya duduk sendiri di taman yang ramai. Di kejauhan ia melihat pesawat yang lepas landas dan membuatnya merindukan ayah, ibu, serta adik perempuannya. Saat itulah, tanpa sepengetahuan Jin, seorang gadis nampak memperhatikannya secara diam-diam. Sementara itu, Kazuki dibawa oleh Akira Soya dan Yuriki Tajima menuju laboratorium. Ketika Kazuki diminta untuk menyentuh telur naga yang ada di dalam tabung untuk melakukan resonansi, Kitajima menyatakan bahwa saat ini dia adalah seorang Dragonaut. Malam harinya, dalam perjalanan pulang, Jin mendengar suara teriakan perempuan dari gang yang tidak jauh darinya. Ia pergi ke sana dan terkejut melihat monster dengan mata merah yang menyerang seorang perempuan yang terkapar dengan tubuh bersimbah darah. Jin berlari dari kejaran monster tersebut. Dan mereka berakhir di bangunan terbengkalai. Jin berusaha melepaskan diri, namun usahanya sia-sia. Monster itu menjatuhkan Jin dari ketinggian. Dan saat itulah ia teringat ketika dirinya terlontar dari pesawat di kecelakaan yang menewaskan seluruh keluarganya. Jin pasrah jika dirinya memang harus meninggoy, karena saat ini dirinya hanyalah seorang diri. Namun, tiba-tiba gadis yang mengamatinya saat di taman datang menyelamatkannya. Saat Jin tersadar, ia melihat gadis itu yang memperkenalkan dirinya dengan nama Toa. Beberapa saat kemudian, Jin terbangun di suatu ruangan dan teringat bahwa Toa mengatakan akan menunggunya di mercusuar. Kemudian Sekline bergerumet dan Amedus datang, melakukan sesuatu yang membuat dirinya kehilangan kesadaran.
Jin meminta melihat kamera pengawas dan menuntut siapapun untuk membuka ruang tersebut. Singlet, Baumgart, dan Amedus datang, memberitahu bahwa mereka ini adalah Isda. Mereka membawa Jin ke ruangan lain dan bertemu dengan beberapa orang. Sasaki Baisel memberitahu bahwa kecelakaan tersebut bukanlah kesalahan ayah Jin, melainkan makhluk luar angkasa yang dikirim Thanatos yang adalah penyebabnya. Sakaki menunjukkan makhluk besar yang mereka sebut dengan nama Dragon dan berada di dalam tabung raksasa. Memikirkan selama ini ayahnya dianggap sebagai kriminal, Jin meminta mereka mengumumkan kepada dunia bahwa ayahnya ini tidak bersalah. Namun Raina Cromwell menyatakan mereka tidak bisa melakukan hal tersebut karena akan membuat publik gempar jika harus menunjukkan keberadaan makhluk luar angkasa. Sakaki mengatakan jika Jin ingin Thanatos bertanggung jawab karena telah mengambil keluarganya, maka ia harus menjadi Dragonaut. Ia kemudian bertemu dengan Kazuki dan diantar ke fasilitas untuk tinggal sementara di sana. Di mobil, Kazuki senang bisa bertemu dengan Jin lagi dan mengingatkan janji yang pernah mereka buat dahulu untuk pergi ke ruang angkasa bersama. Sesampainya di kamar, Jin teringat dengan Towa dan memutuskan kabur menemui gadis itu. Ia menemukan Towa dan mereka mengobrol berbagai hal hingga hari beranjak sore. Towa menyarankan Jin untuk tidak berurusan dengan Isda. Namun tiba-tiba pasukan Isda datang mengepung mereka. Towa membawa Jin kabur, tetapi Machina datang berusaha menangkapnya. Ia terpaksa meninggalkan Jin dan berusaha melarikan diri. Jin mencoba mencari Towa dan berhadapan dengan makhluk terbang yang dikenalinya sebagai Dragon. Towa kemudian kembali dan Jin terkejut saat melihat gadis itu yang berubah menjadi Dragon. Di tempat yang berbeda, Mr. Cyril menuntut Sakaki untuk menjelaskan mengapa album dan Dragon menjadi lepas kendali. Sakaki mengatakan mereka ini masih mencoba menyelidiki dan akan memberikan laporan segera. Cyril akhirnya menghubungi pasukan Gyaoruat untuk mengatasi situasi dan meminta Garnet McLean meminimalisir kerusakan. Sementara itu, Raina, Amadus, Howling Star, Akira, Machina, dan Sickline dan yang lainnya juga tiba di lokasi serta melihat pertarungan antara kedua naga pasukan Giroud yang bergabung. Rupanya, naga yang berhadapan dengan Towa ini adalah salah satu Dragonaut bersama Amagi yang lepas kendali dan berubah menjadi Spiritus. Jin melihat Howling Star yang berubah menjadi Dragon dan Raina menaikinya. Begitu pula dengan Amedus yang berubah menjadi Dragon dan Sickline menaikinya. Mereka kemudian pergi membawa Spiritus dan Towa kembali. Sakaki menerima panggilan dari Kitajima yang mengingatkan tentang janjinya bahwa jika menemukan album dan Atrum, dia akan mengamankan mereka tanpa melukainya. Sementara di langit, pertarungan para Dragon masih berlangsung. Jin melihat Kazuki dan memintanya menghentikan mereka. Kazuki kemudian melihat Gyo dan menanyakan kapan dia menetes. Gyo tidak menjawab dan hanya mengatakan Towa memanggilnya. Gyo berubah menjadi Dragon dan saat melihatnya terbang, Jin melompat ke atas makhluk tersebut. Kazuki kesal mengetahui Gyo ini adalah Dragon yang seharusnya menjadi miliknya. Sementara itu, Raina mendapatkan laporan dari Sakaki yang memberitahu bahwa Gyo telah melarikan diri dari markas dan menuju ke arahnya. Raina melihat Dragon tersebut dan menemukan Jin yang berada di atas punggung Gyo. Ia menduga kemungkinan Jin berniat mengejar album. Sakaki kemudian memberikan perintah kepada Raina untuk menghabisi Spiritus. Sickline dan Akira terkejut dengan perintah tersebut, lalu melihat Howling Star yang menerjang, meledakkan Spiritus. Sementara itu cuy, Jin berusaha menjangkau Towa. Ia kemudian dipindahkan ke dimensi lain dan bertemu dengan Towa yang meminta maaf dan mengatakan karena Jin ini telah melihat wujud aslinya, mereka tidak akan dapat bersama lagi.
Jin melihat Towa yang pergi bersama Gio dan dirinya terjatuh. Ia tenggelam ke dalam laut merenungkan bahwa Towa ini telah meninggalkannya. Di markas Isda, Howling Star merasa bersalah telah membunuh Spiritus. Meski itu adalah perintah, Raina pun meminta maaf dan mengungkapkan dirinya tidak memiliki pilihan lain. Ia mengatakan saat ini yang harus mereka lakukan adalah menemukan Jin dan Gio secepatnya. Dari sisi lain, Mr. Cyril mengumpulkan Sakaki dan sejumlah orang untuk mengadakan rapat. Ia mengatakan dengan memberitahu umat manusia bahwa saat ini mereka berdampingan dengan makhluk luar angkasa hanya menyebabkan kecemasan. Salah satu pria pun yang ada di sana mengungkapkan bahwa insiden semalam telah membuat orang-orang berpikir bahwa pemerintah membesarkan para dragon. Sakaki mengatakan jika mereka ingin menyembunyikan identitas dari tersangka yang melakukan pembunuhan berantai dan membuat kesadaran masyarakat berpindah, mereka harus memberitahu tentang The Project. Di suatu pulau, Gio dan Jin terdampar. Gio mengungkapkan dirinya dilahirkan untuk melindungi Towa dan menanyakan tentang hubungan Jin dan Towa. Jin tidak yakin apa yang harus dikatakannya. Tiba-tiba saja ia mendengar nyanyian Towa yang hanya bisa didengarnya. Dan saat mengetahui saat itu, gadis itu berada di bulan. Sementara itu, Akira mengemudikan mobil bersama Machina dan melihat Jin dan Gio. Keduanya keluar dan melihat keduanya berdebat. Jin menyebutkan Gio ini pengkhianat dan mengingatkan tujuannya yang ingin menemui Towa. Mereka berdua kemudian ditangkap dan dibawa ke markas Isda. Namun ternyata itu adalah rencana mereka untuk menyusup ke Isda yang mengambil peralatan sebelum menuju bulan. Setelah berhasil mengatasi, Akira dan Machina mencoba menghentikan keduanya. Jin terbang bersama Gio meninggalkan bumi menuju bulan. Setibanya di bulan, Jin membawa Gio menuju tempat di mana dirinya mendengarkan nyanyian Towa. Namun setibanya di sana, mereka tidak menemukan siapapun. Sementara itu di markas Isda, Kitajima, Sakaki dan Cyril mengumpulkan orang-orang untuk mengadakan konferensi pers dan memberitahu bahwa Thanatos ini adalah makhluk luar angkasa yang mereka sebut sebagai Dragon. Dan Dragon yang bertarung dalam insiden tempo hari adalah senjata biologis ciptaan Isda untuk melindungi ancaman Thanatos yang semakin mendekati bumi. Namun orang-orang malah memprotes dan menganggap Isda telah menipu mereka. Cyril mencoba memberitahu bahwa saat ini bumi telah menjadi target dan hanya dengan cara itulah umat manusia bisa bertahan. Sementara itu, Garnet yang baru saja tiba di bulan menerima laporan bahwa mereka telah melacak ID Jin yang dipakai di perkotaan bulan. Cyril meminta Garnet mendapatkan Gio dan membawanya kembali ke Isda. Di ruangan lain, Raina mengumpulkan anggota unit Lindworm dan memberitahu karena konferensi pers telah diadakan, saat ini tugas mereka adalah memajukan The Project. Sementara pencarian Gio telah dilimpahkan kepada pasukan Gerudo Road. Di bulan, Garnet dan pasukannya menangkap Jin sebagai umpan untuk menangkap Gio. Jin memberitahu Gio telah meninggalkannya dan tidak akan datang. Namun Garnet menyatakan bahwa resonansi antara master dan komunikator adalah mutlak. Jin tidak memahami apa yang dikatakan Garnet tentang resonansi dan menuntut wanita itu menjelaskannya. Garnet malah menampar Jin dan memperingatkannya untuk tidak main-main. Tidak lama kemudian, salah satu pasukannya mendeteksi sinyal Gio yang mendekat. Jin terkejut mengetahui Gio yang benar-benar datang. Garnet memberitahu kedatangan Gio adalah bukti Jin tidak ditinggalkan. Gio menghancurkan gerbang demi gerbang yang menghalangi. Dan tiba di ruangan yang diatur Garnet sebagai perangkat untuk menangkapnya. Garnet mencoba melawan gelombang yang melumpuhkannya dan bertarung mengalahkan Garnet. Ia kemudian menemukan Jin ditahan dan mengajaknya pergi dari tempat tersebut. Di markas Isda, Sakaki menemui Cyril untuk memintanya menyerahkan The Project kepada unit Virtra dengan mengirim unit Lindworm ke hutan bulan.
Cyril menjelaskan saat ini pasukan Gearworld sedang ada di bulan. Sakaki mengungkapkan tujuan mereka adalah menangkap Gyo, sementara album adalah milik mereka. Di ruangan lain, Kazuki masih kesal dengan Jin yang mencuri Gyo darinya. Raina kemudian datang. Ia memberitahu bahwa unit Lindworm ini telah diberi perintah untuk menangkap album di bulan. Kazuki kecewa begitu memberitahu bahwa mereka tidak mengurus Gyo dan dia diminta tetap tinggal di markas. Di dalam mobil, Kitajima mengungkapkan jika bisa mendapatkan album, maka mereka juga bisa membawa Gyo kembali. Namun Sakaki tidak yakin. Mengetahui jika pasukan Gearworld berhasil mendapatkan Gyo, mereka pasti tidak akan menyerahkannya. Karena kelompok tersebut berniat mendapatkan formula resonansi dan Gyo ini adalah objek tes hidup bagi mereka. Di bulan, Jin mencoba melacak suara nyanyian Toa. Namun ia putus asa menyadari dirinya kali ini tidak bisa mendengar apapun. Ia dan Gyo kemudian pergi dari suatu tempat ke tempat yang lain untuk mencari Toa. Mereka tiba di sebuah toko dan mencoba menanyakan kepada gadis pemilik toko. Apakah ia mengenal seorang gadis yang bernama Toa? Gadis itu gugup dan mengatakan dirinya tidak mengenal siapapun dengan nama tersebut. Ketika keduanya pergi, Toa masuk dan diberitahu Sherry tentang kedatangan dua laki-laki yang mencarinya. Sherry menceritakan masa lalu dan membuat Toa tersadar. Ia kemudian pergi menemui Jin. Namun tiba-tiba dihentikan oleh Howling Star. Ada juga Machina dan Amadeus. Gyo kemudian tiba dan bertarung dengan Howling Star. Sementara Machina pergi menangkap Toa dan Amadeus menahan Jin. Machina menanyakan tentang alasan mereka yang dilahirkan dan bertanya, apakah mereka ada untuk membunuh sesama dragon? Toa mengungkapkan pertemuannya dengan Jin dan Gon serta kelahiran mereka adalah bagian dari nasib. Sementara itu, Amadeus menyarankan Sigline untuk membawa Jin ke pangkalan angkasa. Akira kemudian datang, menawarkan diri untuk membawanya. Namun di perjalanan, Akira menurunkan Jin dan memberitahu bahwa Toa ada di toko Sherry. Di tempat yang berbeda, Machina menceritakan tentang hal yang ditanyakannya kepada album dan memberitahu alasan mereka dilahirkan bukan merupakan takdir, melainkan bagian dari nasib. Ia bertanya kepada Howling apakah dia mengetahui perbedaan keduanya. Machina menjelaskan bahwa takdir tidak bisa diubah, sementara nasib adalah sesuatu yang bisa mereka ubah. Sementara itu di toko Sherry, Jin akhirnya bertemu dengan Toa dan keduanya berpelukan. Jin berjanji kali ini ia tidak akan pernah meninggalkan Toa lagi. Keesokan harinya Sherry memberikan tiket resort spa pemandian air panas untuk Toa, Jin dan Gyo. Jin memperhatikan Toa dan Gyo ini nampak sangat canggung. Gyo pergi meninggalkan keduanya dan teringat pembicaraannya ketika bertarung dengan Howling Star. Ia bertanya-tanya arti dirinya sendiri bagi gadis itu. Saat itulah Sigline dan Amadeus menyerbu kolam untuk menangkap Gyo. Akira dan Machina yang juga ada di sana memutuskan berpura-pura ikut bertarung. Setelah saling menerjangkan serangan, kolam tiba-tiba retak dan menjebloskan mereka ke saluran bawah tanah. Sigline terpisah dengan yang lainnya dan terdampar dengan Jin. Saat melihat kaki Sigline memar, Jin merobek bajunya untuk membebat kaki gadis itu dan menggendongnya untuk mencari yang lain. Beberapa saat kemudian, air tiba-tiba menerjang keduanya. Gyo berubah menjadi dragon dan menyelamatkan Toa, Jin, serta Sigline. Setelah keluar dari tempat itu, Jin meninggalkan Sigline yang pingsan di bangku. Tidak lama kemudian, Amadeus yang mencari Sigline lega begitu menemukannya. Malam harinya, Gyo menanyakan apa yang dilakukan Jin mengingat kemanapun ia pergi, orang-orang itu pasti akan mencarinya.
Jin mengungkapkan ia akan kembali ke bumi bersama Towa dan tinggal di desa terpencil agar tidak bisa ditemukan. Jin mendatangi Gyo yang menjauh dan mengajaknya ikut bersama dirinya. Namun Gyo ragu, memikirkan ucapan Howling Star yang menyatakan dirinya hanya akan menghalangi keduanya. Jin menepis hal tersebut dan mengajak mereka hidup bertiga bersama-sama. Saat tertidur, Towa bermimpi bertemu dengan ibunya. Ia menjelaskan bahwa dirinya ini tidak melupakan apa yang harus dilakukannya dan berjanji akan membawa mereka kembali. Towa terbangun dan mengungkapkan perasaan bahagianya mengetahui Jin yang ingin hidup bersamanya. Namun meski menginginkan hal itu, ia memiliki sesuatu yang harus dilakukan. Towa pun kemudian pergi meninggalkan Jin dan Gyo. Ketika keduanya terbangun dan menyadari Towa menghilang, mereka langsung pergi mencarinya. Namun Kazaki yang menyusulnya ke bulan bersama Widow menahannya. Kazuki meluapkan amarahnya atas Jin yang mengambil Gyo darinya. Jin pun menyuruh Kazuki memukul dirinya sepuasnya dan membiarkan pergi mencari Towa. Beberapa saat kemudian, Kazuki dan Widow yang menyusulnya ke bulan memberitahu bahwa Towa telah ditangkap oleh Isda. Ia menawarkan kesepakatan untuk membawa Towa kembali dan Jin mengembalikan Gyo kepadanya. Meski ragu dengan keputusannya, Jin akhirnya menyetujui kesepakatan tersebut. Ia meminta maaf kepada Gyo dan mengatakan dirinya tidak memiliki pilihan lain. Setelah menyusup ke markas Isda dengan Widow, Kazuki kembali dengan membawa Towa kepada Jin. Kazuki mengingatkan kesepakatan mereka dan Gyo berjalan ke arahnya. Namun Towa menolak kembali bersama Jin dan melemparkan sesuatu kepadanya. Jin terkejut saat mengenali benda itu adalah gelang milik adik perempuannya. Towa mengungkapkan dirinya adalah penyebab kecelakaan pesawat yang menewaskan keluarga Jin. Tiba-tiba tempat tersebut diterangi cahaya lampu dan kelompok Raina datang menangkap Jin, Gyo, dan Towa. Raina mendatangi Kazuki dan Widow menuntut alasan keduanya berada di bulan. Kazuki beralasan ia bergerak atas misi khusus yang diberikan Sakaki. Sementara itu, di tempat lain, Raina meminta pasukannya untuk mengecek formula resonansi yang diberikan Raina kepadanya. Di markas Isda, Sakaki mendapatkan laporan dari Raina bahwa mereka telah berhasil menangkap Jin, Gyo, dan Towa. Ia juga menyebutkan tentang Kazuki dan Widow yang bergerak atas perintah Sakaki. Meski dirinya tidak merasa pernah memberikan perintah apapun kepada Kazuki, ia membenarkan hal tersebut. Dan setelah sambungannya dengan Raina berakhir, Sakaki meminta Saki memberikan data pribadi Tachibana Kazuki. Di ruang angkasa, unit Lindworm diserang oleh pasukan Gearworld. Rupanya formula resonansi yang diberikan Raina kepada Garnet itu adalah palsu. Namun karena tidak mengetahui urusan antara Raina dan Garnet, anggota unit Lindworm bertanya-tanya mengapa Gearworld menyerang mereka. Sakaki yang menemui laporan tersebut pun memberi izin kepada Raina untuk menyerang. Kedua pihak pun kemudian saling melancarkan serangan demi serangan tanpa henti. Saat Garnet memerintahkan untuk menembakkan meriam utama, Kapten unit Fritra, Habragi Itsuki datang menyelamatkan mereka. Sementara itu cuy, Gyo mengajak Jin pergi untuk menyelamatkan Towa. Namun Jin yang putus asa memikirkan bahwa Towa ini adalah penyebab kecelakaan yang membuat keluarganya meninggoy. Merasa tidak ingin melakukan apapun, Gyo mengingatkan janji bahwa mereka akan melindungi Towa. Jin kemudian teringat kembali saat kecelakaan tersebut. Dan ketika dirinya terpental dari pesawat, rupanya Towa lah orang yang menyelamatkannya. Ia kemudian bangkit dan bersama Jin pergi ke pertempuran. Mereka memukul mundur pasukan Gearworld dan menyelamatkan kapal tempat Towa ditahan yang jatuh akibat terkena serangan. Beberapa saat kemudian di markas Isda, Jin dikurung di suatu ruangan. Sementara Sakaki menunjukkan dragon yang ada di dalam tabung kepada Towa.
Selama pertemuan Isda, Cyril membahas situasi terkini tentang misi membawa album kembali dan protes yang dikirimkan pasukan Gearworld. Sementara itu, Kazuki berada di pusat kesehatan dan akan dievaluasi ulang apakah dia benar-benar cocok sebagai Dragonaut. Sedangkan Jin telah dikurung di dalam markas, dan Cyril menyalahkannya atas semua kekacauan yang terjadi. Raina kemudian melaporkan bahwa saat ini Towa berada di ruangan khusus Dragon dan akan diteliti untuk mendapatkan data mengenai Dragon original. Sementara Gyo dan Widow dikurung di fasilitas Tartarus untuk mencegah kemungkinan keduanya mengamuk. Akira memprotes hal tersebut dan merasa kesal atas apa yang mereka lakukan kepada Dragon. Setelah pertempuran berakhir, Raina memperingatkan Akira untuk tenang. Jika tidak ingin dievaluasi ulang kepantasannya sebagai Dragonaut. Di pangkalan Isda, Kitajima memberitahu bahwa jika Jin ini beresonansi dengan Towa 2 tahun yang lalu. Dan atas alasan Towa mengikutinya adalah karena dia ini adalah masternya cuy. Di tempat lain, Gareth mencoba untuk meminta maaf atas kegagalannya kepada Pangeran Asim Jamar. Namun saat ini dia lebih tertarik untuk mendapatkan Towa. Towa kemudian mencoba untuk mengambil beberapa telur naga. Tetapi mata Kasuga no Zaki yang bersinar membuatnya ragu dan memberi Amadus kesempatan untuk membuatnya pingsan. Akira dan Machina menggunakan pengalih perhatian untuk membebaskan Jin dan upaya Raina serta Howling Star untuk menghentikan mereka pun gagal. Ketika Isda memutuskan untuk mengangkut Towa, mereka diserang oleh pasukan Gearworld. Hoshi Nanami yang merupakan seorang peneliti Isda dan rekan Kitajima mengungkapkan bahwa dirinya sebagai mata-mata militer Gearworld dan akan membawa Towa pergi. Nanami menodongkan pistol ke kepala Kitajima dan melaporkan kepada Gareth bahwa dirinya telah mendapatkan kendali kokpit. Gareth memuji pekerjaan Nanami dan memintanya segera mempersiapkan pemindahan Towa. Sementara itu, Jin, Akira, dan Machina yang kabur dari markas Isda berlindung di sebuah rumah kosong. Akira memberitahu saat ini dirinya sudah tidak dapat kembali ke markas. Jin mengungkapkan hal yang ingin dilakukannya saat ini hanyalah menemui Towa. Di sisi lain, Kitajima tersadar dan menyadari bahwa Nanami ini telah kabur dan membawa Towa pergi. Di dalam pesawat pasukan Gearworld, Nanami menemui Gareth dan memberitahu kondisi Towa yang masih tidak sadarkan diri. Gareth bertanya mengapa Nanami tidak menghabisi Kitajima. Nanami menyatakan dirinya hanya menerima perintah untuk mendapatkan Towa. Sementara itu di Tartarus, Widow dan Gyo bertanya-tanya sampai kapan Isda akan mengurung mereka di tempat tersebut. Keduanya terkejut saat melihat Katajima yang muncul dan berniat menghubungi Isda untuk memberitahu tentang penangkapan Towa. Di tempatnya, Sakaki menerima laporan itu dan diberitahu bahwa Nanami ini adalah mata-mata pasukan dari Gearworld. Mereka juga mendeteksi sinyal pesawat yang tak diketahui terbang dari laut di dekat Shin Ogasawara dan menduga itu adalah pesawat Gearworld yang membawa Towa. Di stasiun luar angkasa, unit Fritra mengadakan pengarahan tentang misil yang rencananya akan mereka gunakan untuk melawan Thanatos. Sementara itu, Towa telah dikirimkan ke Pangeran Asim di Mars oleh Nanami dan Gareth. Towa mencoba memberitahu tentang konsekuensi menangkapnya. Namun Asim mengabaikannya karena lebih tertarik untuk melihat wujud aslinya. Sementara itu, Dragon keempat dari Thanatos muncul di dekat bumi dan menghancurkan stasiun luar angkasa unit Fritra. Dragon tersebut terbang memasuki atmosfer bumi, di mana Machina yang berdiri di atas gedung melihat Otome yang terjatuh ke dalam laut. Dan sesosok dragon yang tampak mengamuk berdiri di atas jembatan. Di markas Isda, Sakaki terkejut menerima laporan bahwa dragon tersebut hanyalah membutuhkan waktu 267 detik untuk mencapai permukaan bumi setelah menghancurkan stasiun luar angkasa unit Fritra. Raina dan Siglain telah dikirimkan untuk mengatasi dragon untuk dijuluki Austrum oleh Isda. Di dalam hutan, dragon berubah menjadi sesosok pria yang tampak kebingungan dan bertanya-tanya apa yang terjadi.
Di tempat lain, Nozaki meminta Kitajima tetap di Tartarus untuk mengawasi Gyu dan Widow. Ia bersikeras menentang perintah tersebut. Namun Nozaki telah memutuskan sambungan. Di suatu ruangan, Gyu mencoba menghancurkan tempat tersebut dan menyatakan bahwa ia akan pergi untuk menyelamatkan Towa. Gyu menanyakan alasan Isda mengurungnya. Namun Kitajima hanya mengatakan bahwa mereka ini tidak memiliki alasan apapun. Gyu kesal dan mencoba menggunakan kekuatannya lagi untuk membuka pintu. Kitajima merasa dirinya tidak perlu cemas karena di dalam ruangan khusus tersebut kekuatan Dragon tidak akan berguna. Di markas, Isda Nozaki memberitahu bahwa Ostrom telah beresonansi dengan seseorang. Ketika Ostrom kemudian muncul kembali dan mengalahkan unit Lindworm, Akira memutuskan untuk bergabung dalam pertempuran untuk membantu rekan-rekannya. Sementara itu, Jin dibawa ke Tartarus oleh Ko Yonamine, namun dihalangi oleh Kazuki saat kedatangannya. Kembali ke pangkalan Isda, Nozaki menolak untuk menjawab pertanyaan Kitajima dan meminta komputer menjatuhkan wadah yang menyimpan sampel naga asli dari Isda. Ostrom muncul dalam wujud komunikatornya dan bertanya kepada Nozaki mengapa dia memutuskan untuk memihak manusia. Pada kilas balik dari 10 tahun lalu, mengungkap asal mula pengembangan di proyek. Kembali ke masa kini di markas Isda, Sakaki dan kru mencoba menghubungi unit Lindworm, namun sambungan masih tidak bisa terhubung. Sementara itu, Raina mendatangi Howling Star yang terluka dan bertanya apakah dia dapat berdiri. Akira juga mencoba membangunkan Machina yang tergeletak tidak sadarkan diri, sedangkan Amadeus menggendong si Glenn yang sebelumnya pingsan. Di langit, Ostrom masih terus melakukan pertempuran dengan Atrum. Kitajima yang baru saja tiba memberitahu bahwa identitas Atrum ini adalah Profesor Nozaki yang mengejutkan Sakaki serta para unit Lindworm. Setelah Ostrom dan Outrum saling menerjangkan serangan, keduanya mendarat di atap gedung dan kembali ke wujud manusianya. Nozaki mengungkapkan dirinya mengetahui alasan Thanatos mengirimnya datang, yaitu untuk memusnahkan dragon yang terlahir di bumi. Ostrom mengejek Outrum yang telah berubah setelah bertemu dengan manusia. Outrum mengatakan jika Ostrom melakukan resonansi maka dia akan mengerti. Namun ia menyatakan dirinya tidak akan pernah berubah. Dan keduanya pun akan kembali saling menerjangkan serangan. Sementara itu di Mars, Towa mendengar tentang kekacauan yang terjadi di kota Shin Ogasawara dan markas Isda. Pangeran Asim menyebutkan saat ini teman-teman Towa sedang mengamuk di bumi. Towa memikirkan bahwa dirinya harus melakukan sesuatu dan meminta Asim membuka keurungannya. Ia berjanji akan menunjukkan wujud aslinya. Akan tetapi, Asim mempertimbangkan kemungkinan Towa akan menggunakan kesempatan tersebut untuk kabur. Towa berjanji dirinya tidak akan melakukan hal tersebut, dan Asim meminta Towa untuk memohon kepadanya. Towa melakukan hal yang dimintanya, tetapi Asim tetap tidak percaya dan mengirim Towa kembali ke ruangan bawah tanah. Kembali ke bumi, Ostrom dan Nozaki melanjutkan pertempuran mereka. Tetapi Ostrom merasakan Gyo dan memutuskan untuk pergi. Di Mars, Naname memutuskan untuk membebaskan Towa agar dia menyelamatkan bumi. Namun dia ditembak dari belakang oleh Garnet. Mengetahui Towa ada di Mars, Jin dan Gyo pun mulai menuju ke luar angkasa. Mereka melihat unit Lindworm yang telah dikalahkan melawan dan memutuskan berbalik untuk menghancurkan Ostrom dengan hulu ledak Type X. Dalam kilas balik 3 tahun yang lalu, Raina rupanya mengenal ayah Jin saat keduanya pergi ke luar angkasa dengan menggunakan pesawat Isda 018 dan mendarat di bulan. Kembali ke masa sekarang, Jin melihat Gyo yang masih tidak sadarkan diri dan berada di dalam tabung untuk menerima perawatan. Ia kemudian teringat saat mereka berhasil mengalahkan Ostrom dan mendarat di bumi, dirinya dan Gyo pun terluka. Raina dan Howling Star muncul mengajak Jin pergi ke tempat lain. Ia menanyakan rencana Jin dan Jin memberitahu dirinya ini akan membawa Towa kembali. Raina menawarkan Jin untuk menjadi Dragonaut. Tapi Jin tidak yakin dirinya pantas menjadi seorang Dragonaut
dan melindungi bumi dari Thanatos. Raina mengingatkan bahwa Jin telah menyelamatkan bumi dari Austrum. Jin mengatakan hal itu bukanlah karena dirinya, melainkan karena kemampuan dari Gyo. Raina menegaskan bahwa Jin harus lebih percaya pada kemampuannya. Howling Star memberitahu semua hal buruk akan segera terlupakan saat Jin melihat keindahan bumi dari luar angkasa. Kata-kata itu membuat Jin teringat kepada ayahnya. Ia kemudian menanyakan alasan Raina menjadi Dragonaut. Dan Raina pun memberitahu bahwa ia melakukan hal tersebut untuk mengetahui kemampuannya. Sementara itu, Nozaki menjelaskan asal-usul dan alasan kepada Kitajima. Di lokasi lain, Akira berbicara dengan Sigline, tetapi diinterupsi oleh siaran Isda. Kemudian, Jin dan Gyo yang telah pulih melanjutkan perjalanan ke luar angkasa menuju Mars bersama Akira dan Machina. Namun sebelum mereka dapat meninggalkan bumi, Kazuki yang gila menyerang Gyo bersama Widow menimbulkan kerusakan pada markas Isda. Ketika Widow hancur dan meledak, dengan Kazuki yang ada di dalamnya, Jin, Gyo, Akira, dan Machina melanjutkan perjalanannya. Dalam kilas balik 12 tahun lalu cuy, Asim memperoleh gelarnya sebagai raja rupanya karena Garnet yang membunuh Rasina yang seharusnya mewarisi tahta. Kembali ke masa sekarang, Akira dan Jin masih dalam perjalanan di luar angkasa. Sementara itu di Mars, Garnet mendeteksi pergerakan keduanya yang mendekat dan berniat mengirimkan pasukan Agathion. Namun Asim mengatakan Garnet tidak perlu melakukan hal tersebut. Garnet mencoba menjelaskan jika keduanya tidak dihentikan, mereka akan datang untuk merebut Toa. Asim mengungkapkan bahwa keadaan akan menjadi menarik jika mereka mempersilahkan keduanya masuk. Sementara itu, Raina, Howling Star, Sigline, dan Amadeus baru saja mendarat di bulan. Sigline menanyakan beberapa lama mereka akan berada di sana. Raina tidak bisa memastikan karena hal itu tergantung berapa lama pula inspeksi akhir Avenir selesai dan membawa senjata Type X. Di markas Isda, Sakeki dan Cyril mengadakan pertemuan membahas kepanikan setelah serangan Austrum yang membuat percaya ancaman Thanatos akan menjadi kenyataan. Mereka berdesak-desakan untuk pergi menggunakan spaceport dan berniat lari dari bumi. Di Mars, Asim dan Toa berdebat tentang sifat ras manusia. Tepat ketika Toa berbicara tentang kekuatan yang dapat diciptakan oleh cinta, Asim memberitahunya tentang kedatangan Jim. Gyo dan Jin pun menuju ke lokasi Toa. Saat Akira dan Machina tetap tinggal untuk melawan armada militer Giroud. Gyo dalam wujud komunikatornya dan Jin menyerbu gedung utama. Hingga akhirnya tibalah di ruangan singgasana. Gyo dihadang oleh Garnet sementara Jin diserang oleh Asim. Toa yang menyaksikan pertarungan itu pun berteriak, mengakibatkan kaca yang mengelilinginya retak. Toa mengalihkan perhatian Asim, membiarkan Jin meninjunya. Jin dan Toa pun kemudian berpelukan saat keduanya dipertemukan kembali. Dalam kilas balik 15 tahun yang lalu, Asim kecil melihat telur naga yang menempel pada tebing batu dan beresonansi dengan telur tersebut. Kembali ke masa sekarang, Asim berdiri dan kesal melihat Jin dan Toa yang bersatu kembali. Garnet berniat menerjang keduanya, namun serangannya dihentikan oleh Gyo. Asim memerintahkan Garnet berhenti bermain-main dan menyuruhnya menunjukkan kekuatan yang sesungguhnya. Saat Asim membentaknya, Garnet menghunuskan pedangnya menembus tubuh Gyo. Machina dan Akira kemudian datang, menghalau Garnet yang berniat menyerang Jin. Garnet menuntut Jin menyerahkan Toa. Namun Jin menolak dan menyatakan dirinya tidak akan membiarkan Garnet menyentuhnya. Saat Garnet berniat menusuknya, Gyo bangkit, menghancurkan pedang tersebut dan mendaratkan pukulan mengirim wanita itu membentur dinding. Mereka menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri dan memikirkan Gyo yang terluka. Toa menyarankan mereka mencari tempat bersembunyi. Akira melacak tempat di sekitarnya dan menemukan tambang Giroud yang telah ditinggalkan. Sementara itu di markas Isda, Cyril kesal dengan pertemuan yang baru saja selesai itu. Ia mengomentari raja yang berniat lepas tangan dan membiarkan Pangeran Asim bertindak semaunya sendiri. Kru kemudian melaporkan tentang tanda kemunculan 3 dragon di Mars.
Kedua dragon terdeteksi sebagai Machina. Namun mereka tidak dapat mengetahui satu naga yang muncul di radar. Ditambang, Jin membaringkan Gyo dan memintanya bertahan. Toa kemudian mengobati luka Gyo dan mereka pun menemukan mata air panas di bawah tanah. Di sana Gyo dan Jin terikat lebih jauh lagi. Sementara para gadis berbicara tentang stigmata Toa, yang menandakan kematian naga yang akan datang. Kemudian Akira melakukan upacara seperti pernikahan untuk Jin dan Toa. Mereka diinterupsi oleh kedatangan Asim. Saat Garnet menerjang untuk menyerang, Akira melompat ke arahnya dan menerima pukulan fatal. Kematian Akira menyebabkan Machina mengamuk dan kehilangan kendali atas dirinya. Machina berniat menyerang Jin dan Toa mencoba menghentikannya. Gyo melihat tanda yang menyala di punggung Toa dan maju melindunginya. Ia memintanya berhenti, namun Machina terus menerjangkan serangannya. Machina meminta Gyo pergi dan memberitahu bahwa resonansinya ini akan segera menghilang, membuat dirinya akan berubah menjadi liar. Saat Machina menjerit kesakitan, SS pun bermunculan di sekitar tempat tersebut. Di bulan, Howling Star dan Amadeus bisa merasakan apa yang terjadi pada Machina. Howling Star meminta izin kepada Raina untuk pergi. Lalu mereka bergegas menuju Mars. Di markas Isda, Sakaki menerima laporan bahwa Howling Star dan Amadeus bisa terbang meninggalkan bulan. Ia meminta kru menghubungi keduanya. Namun mereka tidak bisa melakukannya karena Raina dan si Glenn menutup sambungan. Di Mars, Yunamin memberitahu Raja Giroud untuk mencopot Asim dari tugasnya sebagai komandan militer. Yang menyebabkan kekacauan yang telah dilakukan Kasim dapat memusnahkan seluruh umat manusia. Sementara itu, Asim memberitahu bahwa dragon yang telah kehilangan master mereka akan menjadi buas. Garnet kemudian berubah menjadi naga, menembakkan serangan ke arah Jin dan Toa. Serta melumpuhkan Machina dengan ekornya. Gyo melompat membawa Jin serta Toa keluar dari tempat tersebut. Mereka kemudian melihat pasukan Giroud dan ketiganya memutuskan bersatu untuk bertarung mengalahkan musuh. Gyo bersama Toa dan Jin melancarkan serangan habis-habisan, mengalahkan satu persatu armada Giroud. Saat melihat Machina dan Akira yang terjatuh ke dalam jurang, Toa melompat, berniat menyelamatkan keduanya. Asim berniat menembakkan serangan ke arah Toa, namun dihentikan oleh Gyo dan melepaskan kekuatan luar biasa yang menelan Asim dan Garnet dalam ledakan tersebut. Jin dan Toa diterbangkan ke tempat aman oleh Howling Star dan Amadeus yang baru saja tiba di sana. Sementara itu di dalam jurang, Machina membungkus dirinya dan Akira di dalam es. 1 tahun kemudian, setelah tragedi di Mars, dunia ketakutan dengan kekuatan dragon dan menganggapnya sebagai makhluk yang berbahaya. Sakaki telah memulai di proyek baru saat ini. Isda telah bekerja sama dengan Raja Giroud. Para Dragonaut dan Dragon yang terpencar kini diburu dan ditangkap. Di jalanan, Amadeus dan Singline berusaha kabur dari kejaran pasukan Isda. Namun mobil yang dikemudikan Amadeus ditabrak dan Singline yang bersembunyi sempat bersembunyi. Ia tidak berdaya saat melihat mereka menangkap Amadeus yang terluka dan tidak sadarkan diri. Sementara itu, Jin, Gyo, dan Toa menjalani kehidupan normal di kota terpencil selama 1 tahun terakhir. Di dalam hutan, Raina membantu Howling Star berjalan setelah terluka dalam perburuan. Namun tiba-tiba Kazuki datang dengan membawa pasukan dan meminta Raina menyerah. Keduanya kemudian ditangkap dan dikurung di Tartarus. Saat memasuki sebuah ruangan, mereka bertemu dengan Amadeus yang menjelaskan kejadiannya saat dirinya ditangkap.
Di tempat yang berbeda, Kitajima menemui Nozaki yang memberitahu bahwa ia baru saja menghack jaringan Ishida dan tidak menemukan pergerakan Thanatos. Kitajima bertanya apakah Nozaki masih percaya bahwa dragon dan umat manusia bisa hidup berdampingan. Nozaki mengatakan ia berharap hal tersebut dapat terwujud. Dan atas sebab itulah dirinya menyelamatkan telur-telur naga dari markas Ishida. Di rumah, Gyo membuat kare untuk makan malam. Di kota, Jin dan Toa mendengarkan anak yang bertanya tentang cahaya merah di atas langit. Ibunya memberitahu itu adalah Mars. Dia menceritakan tentang tragedi dragon jahat yang mengamuk hingga menghancurkan planet tersebut. Sungguh buset. Mendengar cerita itu membuat Toa merasa sedih. Sementara itu, berita menyiarkan tentang penelitian Ishida yang mengungkapkan bahwa dalam waktu 7 tahun ke depan Thanatos akan mencapai bumi. Di halaman, Gyo memotong pohon untuk membuat kayu bakar dan menyambut Toa serta Jin yang baru saja pulang. Ketiganya terkejut saat menemukan si Glenn dan Yonamine yang telah berada di dalam rumah. Mereka kemudian membahas sudut pandang Ishida saat ini. Dan Toa memberitahu bahwa Thanatos hanya akan meninggalkan bumi sendirian jika mendapatkan kembali telur naganya. Kemudian ketika Toa menegaskan kembali perasaannya pada Jin, dia bersama dengan setiap dragon lainnya di bumi merasakan sesuatu dari Thanatos. Di suatu malam, rumah Jin, Toa dan Gyo dibakar oleh pasukan Agation yang dikirimkan oleh Ishida. Dari jalanan, ketiganya bersama Yonamine dan si Glenn menyaksikan bangunan tersebut dilahap si jago merah. Jin bertanya-tanya bagaimana Ishida bisa menemukan mereka. Yonamine pun mengingatkan tentang dirinya yang bisa menemukan ketiganya. Hal tersebut juga dapat dilakukan oleh Ishida dengan mudah. Ia mengemudikan mobil menuju ke Tokyo dan mengatakan cepat atau lambat Ishida pasti akan mengetahui mereka hanya dengan membakar rumah kosong. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di rumah keluarga si Glenn. Melihat tempat tersebut yang sangat luar biasa besar, Jin mengomentari bahwa tempat itu lebih pantas disebut kastil. Seorang pelayan menyambut kedatangan si Glenn dan saat mereka masuk ke dalam, mereka melihat lukisan Amadeus. Namun pelayan memberitahu bahwa itu adalah lukisan kakek si Glenn, bukan kakek Sugiono yang bernama Alfred. Wilhelm Bachmann kemudian muncul dan menawarkan mereka untuk makan malam. Si Glenn berniat pergi, namun dihentikan oleh Wilhelm, yang mengingatkan bahwa saat ini dia tidak memiliki tempat bersembunyi. Wilhelm setuju untuk melindungi mereka dan meyakinkan bahwa kelimanya akan aman di rumahnya. Sementara itu, Ishida melanjutkan eksperimen mereka pada Dragon untuk menemukan cara terbaik menghancurkan Thanatos. Sementara Laura yang merupakan Dragon Sakaki menangkap Itsuki Abaragi dan Otohime. Belakangan ini, Ishida menyadari bahwa eksperimen pada Dragon buatan menyebabkan mereka mengembangkan kekebalan terhadap vektor anti-Thanatos. Namun hal itu mungkin masih berhasil pada Dragon asli. Lalu kembali ke kediaman keluarga Bogart. Saat Yonamine dan yang lainnya berniat pergi, Wilhelm meminta si Glenn untuk tinggal bersamanya. Namun si Glenn menolak permintaan ayahnya itu dan memutuskan untuk ikut bersama teman-temannya. Saat hari beranjak malam, Jin dan yang lainnya berjalan menyusuri hutan. Ia bertanya-tanya apa yang ingin dilakukan Ishida terhadap Dragon. Meski tidak tahu pasti, Gyo menduga hal tersebut bukan sesuatu yang baik. Ia kemudian merasakan sesuatu dari Thanatos dan menghilang tanpa memberitahu yang lain. Sementara itu di markas Ishida, Sakaki memerintahkan Kazuki dan Widow untuk melakukan sesuatu dan menyebutkan tentang percobaan Aegis. Di Tartarus, Howling Star kesal. Mereka dikurung di ruangan dengan medan CSS yang membuat kekuatan Dragonnya tidak dapat diaktifkan. Itsuki Habaragi dan Otohime pun menyebutkan tentang kondisi Thanatos yang semakin mendekat dan perburuan Dragon yang dilakukan Ishida. Howling Star merasa konyol menyadari saat ini mereka dianggap sebagai penjahat. Sementara itu, meski Gyo menghilang entah kemana, rombongan tetap melanjutkan perjalanan. Mereka bertemu dengan kapal selam yang dikemudikan oleh Kitajima dan Nozaki yang mengundang semuanya untuk masuk. Toa mencoba menghibur Jin yang tampak cemas memikirkan Gyo yang diyakinkan bahwa mereka pasti akan menemukannya.
Nozaki dan Kitajima menyapa keempatnya dan menyatakan bahwa mereka belum menyerah tentang dragon dan manusia. Nozaki mengatakan mereka harus menghentikan Izda dan menyelamatkan dragon. Mereka kemudian berkumpul dan memulai rencana serangan ke Tartarus. Beberapa saat kemudian ketika Jin bersama Towa melawan Kazuki dan Widow, yang lainnya menyusup ke pangkalan Izda. Tempat mereka akhirnya menemukan Raina dan Itsuki. Nozaki menyadari bahwa Sakaki bermaksud menggunakan sistem Aegis pada dragon yang ditangkap. Ketika Siglen menemukan cara untuk membebaskan dragon yang ditangkap, ia bersatu kembali dengan Amadus. Kemudian Howling Star dan Otohime membantu Jin dan Towa. Sementara yang lainnya memeriksa Nozaki. Saat Laura berniat kabur ketika melihat yang lainnya, dia merasakan sesuatu mendekat. Gyo kemudian muncul dan mengejutkan semuanya dengan menyerang mereka. Gyo terus menyerang Jin dan yang lainnya dengan membabi buta. Jin melindungi Towa dan menyadari teman-temannya yang tergeletak tanpa daya. Saat Gyo mendekati mereka, Towa berubah menjadi dragon. Jin meminta Gyo berhenti dan mencoba menyadarkannya. Sementara itu Sakaki dan pasukannya yang dalam perjalanan menuju Tartarus menerima informasi dua dragon yang sedang bertempur dan mengenalinya sebagai Towa dan Gyo. Kembali ke pertarungan. Gyo menembakkan serangan menjatuhkan Jin dan Towa. Ketika Jin tersadar, ia melihat Towa yang masih pingsan. Gyo kemudian mendarat di hadapan Jin yang mengingatkan janjinya untuk melindungi Towa. Gyo mengatakan bahwa Jin ini tidak dapat menyelamatkannya karena hidup Towa akan segera berakhir. Saat Towa bangun, Gyo memintanya ikut dengannya. Jin menghadang Gyo dan menyatakan dirinya tidak akan menyerahkan Towa. Dan keduanya pun berkelahi. Towa menghentikan Gyo yang berniat menghabisi Jin dengan pedangnya. Gyo mengatakan saat ini dirinya adalah pewaris Thanatos dan hanya dirinya lah yang bisa menyelamatkan Towa. Jin dan Towa sama-sama terkejut. Ia mengingatkan tentang janji hidup bersama-sama yang mereka buat untuk melindungi Towa. Namun tiba-tiba Laura muncul menerjangkan serangan. Gyo mendatangi Laura dan keduanya pun gelut. Setelah mengalahkan Laura, Gyo kembali dan mengajak Towa pergi. Namun Towa menolak dan Gyo dengan berjanji dirinya akan kembali. Kemudian Towa menyembuhkan Laura yang sebenarnya ini adalah Raum, dragon asli terakhir dari Thanatos. Sementara Sakaki dan Jin berbicara. Saat Sakaki melihat kesehatan Laura di sebuah fasilitas, mereka diserang oleh tentara dan melarikan diri. Sementara itu saat Towa dan Jin bersatu kembali dengan rekan-rekan mereka dan mencoba memikirkan langkah mereka selanjutnya. Gyo membuat keputusan yang menurutnya hampir tidak dapat dilakukan tetapi harus bekerja untuk menyelamatkan Towa. Gyo pergi ke sisa-sisa rumahnya yang telah terbakar dan teringat kenangan yang dilaluinya bersama Jin dan Towa. Sementara itu, si Glenn dan rekan-rekannya berkemah di sebuah bangunan terbengkalai di sebuah pulau. Si Glenn melihat Jin bersama Towa yang tertidur dengan berbagai selimut dan menyadari Towa yang menangis dalam tidurnya. Ia kemudian teringat saat Towa memberitahu bahwa kematiannya ini akan segera datang dan si Glenn merasa hal itu sangat tidak adil. Si Glenn bangun dan melihat matahari yang telah terbit. Ia menanyakan di mana yang lainnya. Amadus memberitahu Raina dan Itsuki sedang berada di pantai. Di sana, Itsuki dan Raina membahas tentang pernyataan Gyo sebagai pewaris Thanatos. Raina menduga Gyo dapat berinteraksi dengan pikiran Thanatos. Ia mengungkapkan keadaan umat manusia yang hanya menggunakan dragon sebagai senjata tanpa memahami apa sebenarnya makhluk tersebut. Si Glenn dan Amadus kemudian muncul, menyuruh keduanya berhenti membahas cerita sedih dan menawarkan mereka secangkir teh. Ia mengungkapkan bahwa Thanatos sedang marah sebab anak-anak berharganya telah terkontaminasi oleh sifat egois manusia. Amadus melihat seseorang di kejauhan dan ternyata adalah Sakaki yang memberitahunya kepada mereka semua. Sementara itu, Izda melakukan eksperimen terhadap Laura. Saat Kazuki dan Widow mendiskusikan situasinya, Widow bertanya, apakah Kazuki berniat meluncurkan Laura ke Thanatos untuk memicu Annihilator? Kazuki mengungkapkan Laura ini adalah dragon original yang dikirimkan langsung dari Thanatos dan faktor anti-Thanatos akan melakukannya.
Di lokasi lain, Nozaki memberitahu Kitajima tentang tujuan pengiriman Dragon original ke Thanatos. Kembali ke pulau, Jin dan yang lainnya menanyai Sakaki tentang motifnya. Gyo kemudian muncul untuk menyerang lokasi Nozaki, tetapi kelompok Jin datang untuk menyelamatkan mereka. Meskipun tidak mampu memberikan kerusakan yang cukup. Saat Jin menghadapi Gyo, Kazuki dan Wido muncul. Tetapi Wido kemudian diserang oleh Gyo setelah dia mencoba meledakkan Toa. Ketika Thanatos mendekat, Akira dan Machina menghilang dari kuburan es mereka. Gyo sekali lagi meminta Jin membiarkan Toa pergi bersamanya ke Thanatos untuk menyelamatkannya. Jin bertanya jika Toa pergi ke Thanatos, apakah dia dapat terus hidup? Gyo membenarkan dan memberitahu bahwa setelah itu Toa tidak akan dapat kembali lagi ke bumi. Gyo kemudian pergi dan membiarkan Jin memiliki 1 hari lagi bersama Toa. Sementara itu, berita menyiarkan tentang fenomena aneh di seluruh dunia sebagai efek kemunculan Thanatos. Di ruang angkasa, pasukan Zeroth bergabung ke pertarungan untuk melawan Thanatos. Namun saat pesawat menembak, serangan tersebut tidak berpengaruh apapun. Dan Thanatos melepaskan serangan yang menghancurkan seperempat armada. Di pesawatnya, Cyril mengomentari tentang gegabah tersebut yang membuat operasi mereka gagal. Di bumi, para polisi mulai mengevakuasi para warga menuju tempat penampungan di luar Tokyo. Di tempat lain, Jin menjaga Toa yang sedang tertidur dan si Glenn datang dengan membawakan sekantong obat-obatan. Amadus mengajak si Glenn keluar meninggalkan keduanya dan memberitahu obat-obatan tersebut tidak berpengaruh bagi kondisi Toa. Di luar, Howling Star dan Raina memperhatikan Thanatos yang menguping di atas langit. Ia tidak percaya mereka harus bertempur melawan musuh sebesar itu. Raina mengatakan mereka tidak akan bertempur dan akan mencoba memberitahu tentang masa depan di mana dragon dan manusia dapat hidup berdampingan. Sementara itu, Gyo berbicara dengan Akira dan Machina, yang telah bergabung dengan Thanatos sebagai bagian dari jiwanya. Kemudian, setelah Jin akhirnya mengizinkan Gyo untuk mengambil Toa, dia bertemu dengan Kazuki, yang putus asa atas kematian Wido baru-baru ini. Keduanya pun bertengkar singkat dan akhirnya pun berdamai. Mereka kemudian menyerbu markas Isda. Dibantu oleh Sakaki yang tertembak di belakang saat dia mengirimkan Jin dan Kazuki dengan pesawat ulang-alik. Laura melindungi Sakaki dari bahaya lebih lanjut. Dan seketika itu, Sakaki kehilangan kesadaran saat memeluk Laura. Nozaki menyerap faktor anti-Thanatos dari keduanya. Raina dan yang lainnya menyaksikan armada yang dibantai oleh Thanatos dalam sekejap. Bahkan senjata tipe X pun tidak mempan untuk mengatasinya. Si Glenn melakukan serangkaian perintah di komputer dan berhasil mengendalikan seluruh sistem Aegis. Ia kemudian mengingatkan pada kru bahwa tujuan mereka bukan untuk menyerang Thanatos. Howling Star bertanya-tanya apakah mereka benar-benar bisa menggunakan Aegis sebagai alat komunikasi. Cyril mengungkapkan Aegis ini adalah senjata, dan Raine menjelaskan jika gelombang yang diciptakan besar, getarannya akan menimbulkan ledakan di udara. Namun, jika kecil, maka akan menjadi suara. Meski begitu, Howling Star tidak yakin Thanatos ini akan bersedia mendengarkan mereka. Setelah si Glenn dan Raina menggunakan sistem Aegis untuk menembakkan sinar ke arah Thanatos, seluruh tim Dragonaut termasuk Jin dan Kazuki dipindahkan ke Thanatos, tempat Akira dan Machina menyapa mereka. Raina mengungkapkan mereka membutuhkan bantuan Akira dan Machina untuk menghentikan Thanatos. Machina mengatakan saat ini ia dan Akira bukan rekan mereka lagi. Raina menjelaskan ia tidak mempermasalahkan hal tersebut. Namun jika tujuan Thanatos adalah memulihkan telur dragon, maka mereka bersedia membantu. Akira menjelaskan apapun yang terjadi, saat ini telur tersebut sudah terkontaminasi oleh manusia dan resonansi antara dragon dan manusia ini adalah sebuah kesalahan. Machina memberitahu Thanatos memutuskan untuk memusnahkan manusia yang merupakan sumber kontaminasi. Ngeri kali cuy. Oke lah, mari kita lanjut. Akhirnya dalam ketidakkesepakatan, tim Dragonaut memutuskan untuk kembali. Kecuali Jin yang dibawa ke Gyo menuju suatu tempat. Gyo kemudian mencoba untuk membunuh Jin agar yang terakhir menjadi satu dengan Thanatos serta bersama Toa selamanya. Tetapi Jin menghindari serangannya dan mencoba untuk berbicara dengannya.
Saat Towa memulai menyatu dengan Thanatos, cintanya pada Jin tiba-tiba menyatukan mereka kembali. Penasaran dengan hal tersebut, Thanatos dalam wujud Garnet dan Asim memutuskan bahwa alih-alih menghancurkan umat manusia, ia akan menyatu dengannya. Jin, Towa, dan Gio kemudian meninggalkan Thanatos saat bersiap berasimilasi dengan seluruh umat manusia. Anggota tim Dragonaut berusaha melindungi sebanyak mungkin manusia dari miliaran Ostrom yang dikirim oleh Thanatos ke bumi. Itsuki menduga Thanatos berniat memaksa seluruh umat manusia melakukan resonansi dan kemudian menghisapnya. Sementara itu, Kazuki memberitahu bahwa mereka berniat menghentikan Thanatos menggunakan Aegis. Kazuki membenarkan dan menjelaskan jika meleset ke output maksimum, mereka mungkin bisa memberikan sedikit waktu kepada tim Dragonaut yang tengah berjuang. Di luar angkasa, Towa, Jin, dan Gio berusaha mendekati Thanatos yang berencana membujuknya agar berhenti. Di rumahnya, Wilhelm menyaksikan kekacauan tersebut dan berpikir bahwa akhir bagi umat manusia telah tiba. Saat Ostrom menyerang tempat tersebut, si Glenn muncul menyelamatkan ayahnya. Ia meminta Johan menjaga ayahnya dan mengajak Amadus kembali ke pertempuran. Di ruang angkasa, Nozaki membantu Jin mencapai Thanatos dengan meledakkan dirinya sendiri, mengalahkan sejumlah besar dragon. Begitu masuk, mereka bertemu dengan Ostrom yang asli, yang Gio putuskan untuk melawan dirinya sendiri. Sementara Jin dan Towa terus maju. Jin dan Towa kemudian bertemu Garnet, yang mengirim mereka ke dunia mimpi di mana kecelakaan pesawat ulang-alik tidak pernah terjadi. Bagaimanapun, Jin akhirnya ini dapat keluar dengan mengikuti suara Towa. Saat Gio mampu mengalahkan Ostrom, kekuatan cinta Jin dan Towa mengakibatkan penonaktifan semua Ostrom. Hilangnya stigmata Towa dan munculnya wujud asli Thanatos yang memutuskan akan memikirkan arti cinta kemudian pergi meninggalkan bumi. Pada akhirnya, Gio memilih menjelajah luar angkasa. Sementara Jin dan Towa hidup bersama di bumi. Dan film pun akhirnya kelar, cuy.